akan gua kuasai dunia. Itu isyaratnya. Makanya semua orang nggak baik. Orang yang mati, orang yang meninggal, ada yang ngepal? Nggak ada, semua juga terbuka. Silakan untuk yang hidup teruskan. Gua mau udah bebas. Udah pergi kan itu. Ya kan? Itu isyaratnya. Pernah lihat orang mati ngepal? Makanya Gus Dur pernah kelakar ya. Ada yang mati kepala aja begini. Diginiin begini lagi. Emang dia waktu hidup jadi apa? Jadi polisi. Itu kelakarannya. Semua mempunyai filosofi hidup ini ya. Makanya dunia ini semua inventaris. Ada yang di bawah. Ya, yang di bawah cuma apa? Cuman kelakuan baik dan kelakuan buruk. Cuma hanya pahala dan dosa. Yang lain nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Yang kita geluti siang dan malam nggak keburu apa-apa. Begitu kita berada apa-apa. Bukan berarti kita harus taat kepada Allah siang malam, istilahnya terus meninggalkan segalanya. Semua juga perilaku kita, apapun yang kita kerjakan itu niatin ibadah. Baik kita usaha, kita mengurus keluarga kita, istilahnya bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya haji, ibadah itu. Semua tingkah pola kita dalam kehidupan pun ibadah. Kata Abah juga yang bukan ibadah, perilaku kita cuma satu di dunia ini. Apa itu? Berak di jalan diinjak sama orang, haram jadah, itu bukan ibadah. Pasti orang yang injaknya nyebutnya haram jadah, sahan ngising, seperti itu. Tak eta malah ibadah, ngising di jalan, diinjak sama orang, itu mah haram jadah. Taruh soalnya kami tangan cerita mata pulang iseng di jalan ya. Masih ayamnya haram jadah. Ngaji mah nggak usah serius ya. Bodoh amat. Ini bukan ngaji. Maka Nabi menyebutkan jajalah salah ta'alimu orang yang duduk bareng dalam keadaan taklim, maka Allah itu mengeluarkan, memberikan pintu rahmat sampai 70 rahmat. Satu rahmat aja sama kita, masya Allah, apalagi ini 70 rahmat. Pasti kita dalam hidup yang penuh dengan keberkahan, dengan kebaikan, dan tidak pernah kita istilahnya ini dari itu wa yaqumu indahu min indihi illa. Begitu kita juga menghadap Allah, kita tuh kondisi kita, keadaan kita seperti orang yang baru lahir. Jadi nggak buat dosa sedikit apa-apa. Itu ya. Percaya nggak ini? Ini ucapan apa? Ya. Allahu bi kulli harfin ibadah. Dan kebaikan ketaatan kita jangan banyak satu huruf. Huruf hijaiyah ada berapa? Hah? Dari 28 huruf kita satu huruf aja. Nggak usah banyak, satu huruf aja kebaikan kita di hadapan Allah. Apa?
Itu ibadah dasar. Perumpamaan seperti kita beribadah setahun tanpa berhenti. Siapa yang ibadah bertahun-tahun, siapa yang ibadah 1 tahun pakai ibadah aja nggak maksiat. Tapi orang yang hidup bareng-bareng dengan istilahnya itu, dan ini calon surga. Di sini calon surga. Cikal bakalnya udah ada. Mau kopi nggak pernah minta, saudara. Itu kayak surga benar. Terus buahnya itu di saudara. Nggak nyari sendiri, benar. Air juga udah tinggal minum. Kayak surga kan. Jadi calon surga. Surga itu seperti ini. Coba kita di rumah, ayo pengen ngopi sama kayak nggak tangannya ada kakinya aja, bikin aja sendiri kan gitu ini kita ya, benar nggak? Kayak hidup baru aja. Ayo, ya, di sini nggak begitu, belum minta aja. Rasul sorry ya. Ya iyalah, diakui atau tidak, cuman makanannya beda, gitu ya, gitu aja. Ya itu, Masya Allah ya. Ya itu tahu. Dan satu burung itu. Ya. Allah akan membangunkan kota atau gedung atau apartemen, namanya itu ya. Itu 10 kali lipat di dunia. Kita masuk ke surga di emperan, kontrak aja udah bagus ya. Kalau macam kita ya, umpamanya terang, umpamanya di emperan, nggak apalah asal di surga. Di banyak orang surga yang jadi gelandangan, nggak dibikin rumah, nggak punya rumah, nggak punya gedung, macam-macam kita jadi gelandangan dari sana. Tapi gelandangan surga nggak masalah. Ya, benar nggak? Makan. Cuman yang jadi persoalannya, kita bisa lolos ke surga diakui umat oleh Nabi, oleh Rasul itu diakui. Saat Nabi nyebutin kullu ummati tadkhulunal jannah, semua nanti umatku akan masuk surga semua. Yang jadi persoalan bukan kita masuk surganya semua, bukan. Kita diakui sebagai umatnya, itu persoalannya. Sejauh mana ketaatan kita, sejauh mana istilahnya kebaikan kita kepada Nabi. Nabi udah baik kepada kita. Ya. Tapi kita kemarin kita ada yang mulunan, ada yang berlomba-lomba, ayo jamaah, bawa ini kan nggak ada. Apa bukan mungkin ya. Sejauh mana kemahabbatan kita, kecintaan kita kepada Nabi, bukan hanya tolak al-badru alaina. Kalau kita tahu maknanya semua itu yang dibacakan, Masya Allah. Marhaban ya Nur, yang dipandang Nabi Nur Ain. Marhaban Jadal, itu kakeknya dua Husain.
Kalau banyak cucunya Nabi juga mungkin menjadi Jeddah Husaini. Makanya kenapa Jeddah Husaini? Karena cucunya cuma dua, Hasan dan Husain. Sekarang banyak yang ngaku cucu, lagi rame. Iya. Cuman pakai istilahnya sorban gede-gede, lebar-lebar. Pakai baju karung. Ya. Hati-hati ya. Nabi nggak pilih itu siapa. Buktinya pamannya Nabi yang menyebut Abu Lahab, yang disebut Abu Thalib. Kalau Allah nggak kasih, Nabi pernah berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena yang membesarkan Nabi itu siapa? Abu Thalib, bapaknya Sayyidina Ali. Pernah berdoa kepada Allah. Dijawab oleh Allah dengan ayat Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau Muhammad itu tidak punya hidayah, tidak punya petunjuk. Akulah yang punya petunjuk. Dan aku memberikan petunjuk kepada siapa saja yang aku kehendaki. Makanya bisa aja kita hari ini kita sedang taat, besok maksiat. Bisa aja hari ini orang sedang maksiat, besok dia jadi jamaah Nariyah. Yang banyak jamaah Nariyah sekarang jadi nggak ada. Iya, benar. Benar. Ya kalau memang ini dari awal datang semua, nggak muat ini. Itulah lata di mata Allah inallah ya bimayasya. Makanya kita harus hati-hati kehidupan kita dalam hal ini. Allah bertanya kepada siapapun. Dan kita tidak boleh ngejek. Saya dikira hadisnya benar nak gitu ya. Dah siapa pang benar nak baik. Begitu lah. Hadisnya. Pertahankan. Bukan abang butuh. Kalian bukan. Silakan nggak datang juga apa masih bisa baca Nariyah sendiri kalau memang mau. Kan gitu. Kalau memang abang mau taat. Dengan sendiri. Imam-imam besar dulu emang banyak murid yang juga Imam Syafi'i juga sebetulnya asal berapa orang. Masih banyak apa sekarang yang dengan Imam Syafi'i. Itu ya. Apa abah yang mau petunjuk? Enggak, apa cuma nanya istilahnya datang ke sini. Bapak yang dakwah ngajak yuk ikut majelis Nariyah. Itu bapak yang dakwah. Bapak yang ngajak. Abah mah enggak cuma ngomongin doang. Kalau tahu enggak. Kamu enggak dakwah. Yang dakwah kamu yang ngajak. Itu pahalanya seorang aja yang ngajak yang datang ke sini. Waduh, kebaikan dia selama itu. Itu bawa kebaikannya. Jadi yang dakwah kita. Dakwah tidak harus saudara-saudara. Enggak. Bukan mubalik yang di atas panggung, bukan. Para hadirin tukang asdirin, para bapak tukang kelapa, bukan itu. Para ibu tukang bumbu, oge, tukang toge, hilang, tukang surat, kadun, tukang pantun, lain eta. Artinya nanti kan ditungtungan enak cenah ieu mah itu ngahiburkan di dapur ngajebarkan di luar ngabungakan di jero ieu makan gitu. Nya. Besi aya kata-kata nyinggung kanu kerenang tungnya pakan kerenang karakan gitu lain. Ya.
besi. Dibikin ke orang ilmu dan dibawa dari ibunya. Karena kaki lima ya. Bukan digulung deh. Nah gitu ya. Tinggal orang calang apa ya. Nah orang bisa gitu. Kan orang mengenang tambah kecintaan kepada Rasul. Wajaba syukru bin saniyatil. Nabi itu udah nyampe ke saniyatil wada, yaitu istilahnya lembah namanya saniyatil wada sebelum datang ke Madinah. Itu wajib bersyukur. Semua ikut gembira. Waktu Nabi hijrah. Makanya jangan lepas kita untuk mengetahui biografi perilaku Nabi itu 5 yang wajib kita ketahui. Hiji naon? Hari lahir Nabi. Kedua, diutus waktu jadi Rasul. Ketiga, tentang Isra Mi'raj. Keempat, kelima, wafat. Tak kudu nyaho. Anda asuk kana rukun iman. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul. Rasul yang paling utama adalah terus tahu yang lima. Nabi diutus itu karena apa? Nabi diisrokan dan dimi'rajkan karena apa? Dan itu tidak pernah terjadi manusia sebelumnya. Dan tidak akan terjadi lagi manusia sesudahnya. Cuma hanya Rasul satu diisrokan dan dimi'rajkan, dan itu dimasukkan kepada satu surat dan ayat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lain kita ngerangkat 3 raksa lain. Di masjid ka masjid. Jadi orang mulai hidup di masjid kayak dibawa kayak ke masjid. Ulah kayak doang dibawa ke masjid. Maka orang tua dulu kalau ngawinin anaknya di mana? Di masjid, supaya mengenal si pengantin itu yang dicikain itu, supaya mengenal masjid. Nanti dia akan mati juga dibawa ke masjid. Yang tadinya dia ke masjid sholat, sekarang bisa sih dia sholat sendiri. Minal masjid ilal masjid. Di mana di Masjidil Haram? Di mana di mana? Kamana ke Aqsa? Artinya Aqsa itu jauh. Yang sangat jauh. Eta ngaranna Aqsa. Apa disebutnya Baitul Muqaddas? Baitul Muqaddas. Artinya rumah yang disucikan. Masjidil Aqsa. Yang sangat jauh. Wah, kita nanggus hujan. Aing bae bisa balik, bisa itu. Ayat itu kan di zaman hadena. Itu. Apa sih tujuannya? Linuriyahu min ayatina. Allah akan memperlihatkan kepada hambanya ayat-ayatnya kekuasaan, dari yang terlihat dan yang tidak terlihat, dari istilahnya paling bawah sampai yang paling atas. Nabi sampai ke Rok-Rok Sidratul Muntaha dan istilahnya Baitul Ma'mur sebelah dan Istawa, terus ke Baitul Sidratul Muntaha sampai malaikat Jibril yang ngawal dari bawah sampai ke atas, dia di Baitul Ma'mur, dia entah ke sana. Sudah saya nggak sanggup, nggak ada izin, silakan Anda sendiri. Malaikat Jibril itu nomor ada apa nama?
tapi tidak ada hanya naon oleh-oleh sholat 50 waktu cobalah menjadi kurangan lamun Nabi Isa dan Nabi Musa dicerewet. Ayo 50 waktu lah keburu naon dagang kulit mau kaburu. Karena beres sholat deui, beres sholat deui. 5 waktu kalau ditinggalkan. Ya. Benar. Pemulaan kan Nabi Musa seolah-olah membantu kita padahal dia bukan tujuan membantu kita. Kita terbantu oleh Nabi Musa. Amat benar. Kan surat 50 waktu. Aduh. Umat kami bergerak bergerak karena luat nanti setiap kembali itu nanti kurang 5. Nabi itu bolak-balik sampai 9 angka yang paling besar sampai 9 kali 1 9 kali 2 1 tambah 8 9 kali 3 2 tambah 7 ayo wes sampai 9 kali 4 3 tambah 6 9 lamun kurang geus beak langkah geus beak lengkap geus beak berlaku terus kurang iseng lagi ngapain aing mah 9 aja berarti udah tuntas kerjanya sampai 9 ya sebab 10 mah kembali lagi 1 sama 6 jadi angka yang tertinggi 9 nanang ge urang aja ngariah nah dia Mas Sambi tertinggi benar tadi 9 lepas semua kegiatan kita benar nggak? Jadi ini dijadikan semuanya benar kadang-kadang nih kerasan aja lah kerasan ngomong buntut kerbau sama buntut tikus panjangan mana? Hah? Panjangan buntut tikus sebab buntut tikus mah sampai ke mana? Sampai ke tanah buntut kebau iya. Suara nyamuk sama suara motor kerasa mana? Kita suara motor nggak pernah terganggu ya. Tapi suara nyamuk bikin panjang lama kuping ya. Berarti kerasan suara nyamuk. Ini suara kerasan hujan apa kerasan seperti ini? Ini mah supaya paham aja ya. Tuh dinuriau naya. Apa tujuannya? Barokna haulahu agar supaya kesemuanya itu keberkahan kita ke bawah innahu huwas sami'ul itu ujung ayat. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kadang-kadang kalau kita mendengar gak melihat, kadang-kadang melihat gak benar. Tapi Allah sudah mendengar dan melihat. Tidak ada yang tidak terlihat oleh Allah. Tidak ada perilaku kita yang tidak terdengar oleh Allah. Maka wa ya'mal mithqala dzarratin wa ya'mal mithqala dzarratin kecil apa? Kalau kita miskol ada manfaatnya enggak? Ada manfaatnya kalau kita miskol.
nerima dari orang cuma miskol doang ada manfaatnya buat kita. Ya miskol, ya kan gitu. Tapi miskol ladarotin yaro itu akan ketemu dengan yaro, ketemu dengan itu dipakai sama kita miskol dia. Sebab ada alat canggih. Sebetulnya kagak usah miskol disebutnya, kalau istilahnya cuma awal doang nggak ada manfaatnya, udah jangan istilahnya jangan miskol. Miskol udah di tengah, udah di ujung. Harusnya ijajul ya. Ijajul kan awalnya. Ijajul silatil arbuzil. Udah musim sekarang kan goncang ya. Diobrak-abrik. Kenapa? Karena itu tadi kita kurang bisa mensyukuri atas nikmat Allah, atas pemberian Allah. Allah sangat tahu kebutuhan kita walaupun kita tidak pernah memohon dan tidak pernah meminta. Apa yang paling banyak dibutuhkan oleh kita adalah air. Maka nggak usah kita bermohon, nggak usah berdoa kita tentang air, tapi Allah akan mencukupinya. Karena itu bagi manusia yang paling banyak dibutuhkan. Kita nggak punya beras 2 hari 3 hari Pak, tetangga nggak tahu. Kita nggak makan, tetangga nggak tahu. Tapi kalau kita nggak punya air sejam aja tetangga tahu kita mau ember kosong. Emang Pak nggak punya air? Airnya gitu. Kita langsung bawa langsung ketahuan nggak punya air mah. Benar. Karena yang banyak dibutuhkan hakikatnya air. Kita nggak punya emas mati apa enggak? Kita nggak punya mobil, nggak punya motor, tapi nggak punya air. Benar. Masya Allah. Itu. Tapi Allah lebih tahu dari segalanya buat kebutuhan kita. Nah di sini aja kita kurang bisa mensyukurinya. Ya. Kita bersyukur kepada Allah. Apa tanda syukur kita kepada Allah? Waktu itu tanda syukur kepada Allah. Anggota yang wajib disyukuri berapa? Panca indra ada berapa? Ada 5 panca indra kan ya. Itu salat dohor mensyukuri apa? Mensyukuri mulut. Dari pagi kita bangun tidur sampai dohor sudah berapa rasa yang dimakan? Rasa manis, rasa asin, rasa pahit, sama rasa asam. 4 rasa. Syukuri itu 4 rakaat, namanya sholat zuhur. Itu mensyukuri panca indra, mensyukuri mulut. Itu kebo walaupun gede. Apa dia makan yang manis pagi-pagi minum kopi? Ya. Terus agak siang dikit makan yang agak asin, yang agak asam. Ya, rumput doang yang dia makan. Tapi kita segalanya disiapkan untuk manusia. Benar. Dan yang 4 lagi buat besok. Udah 1 aja cukup. Ya, itu aja yang Abah bisa sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya semuanya. Ya Robbal Alamin. Bukannya diterusin, begitu datang dan baru. Itu ya. Itu yang anak-anak yang sono, sini semua.
Nah,